Halo selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Kenane, inilah kabar Sumatera. Lok Sumawe Aceh memiliki menu khas yang siap menggoyang lidah. Orang-orang menyebutnya dengan kuah belangong. Kuah ini disajikan kental dengan cita rasa rempah-rempah khas Aceh. Bila Anda ke Lok Sumawe Aceh tanpa sempat mencicipi makanan khas Aceh Rayuk ini, mungkin Anda akan menyesal. Rasanya berbeda dengan makanan lainnya, rasa rempah-rempah asli Aceh. Cara memasaknya perlu kesabaran. Dari tahap ke tahap seperti mengempukkan daging dengan campuran bumbu hingga mendidih dan memeriksanya 5 menit sekali. Untuk rasa yang benar-benar nikmat, perlu cara tersendiri, seperti saat mencampurkan bumbu dengan daging hingga empuk, dan tahap mencampurkan potongan buah nangka muda sebelum menyajikannya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada kelapa digonseng, intinya itu aja Pak. Kalau satu hari sampai berapa banyak laku di sini? Kita nggak menentu nih Pak, kadang-kadang bisa untuk hitungan satu ekor kambing bisa 12 kilo, bisa 15 kilo. Itu per hari ya? Per hari. Khas dari bumbunya mungkin ada pakai buah nangka, kalau untuk khas di Aceh besarnya. Buah nangka. Memang dari kuahnya khas, ada ciri khas tersendiri rasanya. Kalau untuk kuah belangong. Kuah belangong sangat diminati masyarakat Aceh untuk dijadikan santapan buka puasa dan sahur. Dari Lok Sumawe Aceh, Saiful, TV One mengabarkan. Pemirsa Anda penikmat kuliner, apakah pernah mendengar menu toge Panyabungan? Ya, minuman segar khas Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini dikenal handal melepaskan dahaga. Kuliner Palembang seakan identik dengan empek-empek, namun ada juga menu lain yang tak kalah favorit yaitu laksan. Salah satu kuliner khas Palembang ini pun kini hadir dengan inovasi kuah susu yang menyuguhkan cita rasa gurih dan creamy. Bila Anda ke Lok Sumawe Aceh tanpa sempat mencicipi makanan khas Aceh Rayuk ini, mungkin Anda akan menyesal. Rasanya berbeda dengan makanan lainnya, rasa rempah-rempah asli Aceh. Cara memasaknya perlu kesabaran. Dari tahap ke tahap seperti mengempukkan daging dengan campuran bumbu hingga mendidih dan memeriksanya 5 menit sekali. Untuk rasa yang benar-benar nikmat, perlu cara tersendiri, seperti saat mencampurkan bumbu dengan daging hingga empuk, dan tahap mencampurkan potongan buah nangka muda sebelum menyajikannya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada kelapa digonseng, intinya itu aja Pak. Kalau satu hari sampai berapa banyak laku di sini? Kita nggak menentu nih Pak, kadang-kadang bisa untuk hitungan satu ekor kambing bisa 12 kilo, bisa 15 kilo. Itu per hari ya? Per hari. Khas dari bumbunya mungkin ada pakai buah nangka, kalau untuk khas di Aceh besarnya. Buah nangka. Memang dari kuahnya khas, ada ciri khas tersendiri rasanya. Kalau untuk kuah belangong. Kuah belangong sangat diminati masyarakat Aceh untuk dijadikan santapan buka puasa dan sahur. Dari Lok Sumawe Aceh, Saiful, TV One mengabarkan.
Kesegaran toge penyabungan yang terbuat dari santan, gula merah, cendol, serta topping pilihan lainnya mampu menggoyang lidah dan memanjakan tenggorokan Anda. Rasanya yang manis dan menyegarkan ini membuat toge penyabungan juga dipercaya memiliki khasiat menghilangkan panas dalam dan menambah nafsu makan. Toge penyabungan biasanya hanya tersedia dan ditemukan pada bulan Ramadan. Minuman segar lezat ini pun kerap menjadi buruan warga untuk menjadi pilihan menu berbuka puasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Hairil Arisandi, TV One mengabarkan. Jadikan pasta. Oke, terus kita masukin sagu. Laksan terbuat dari adonan ikan giling, sagu, dan air. Pakai spatula. Lalu dibentuk gepeng panjang dan direbus hingga matang. Oke. Sementara untuk kuahnya terbuat dari bawang putih, bawang merah, jahe, dan laos yang dihaluskan, kemudian ditambah bumbu-bumbu, serta kaldu dan susu evaporasi. Terakhir, irisan laksan dimasukkan ke dalam kuah dan dimasak dengan api kecil hingga matang. Laksan kuah susu pun siap dihidangkan dengan taburan daun kucai dan bawang goreng sebagai khasnya. Menurut pelanggan, rasa laksan kuah susu terasa lebih creamy dan gurih dari laksan biasanya. Untuk harganya pun tak membuat kantong bolong, yakni dibanderol Rp25.000 per porsinya. Kalau dari segi rasa, laksan ini agak beda dari laksan yang kebanyakan. Kalau yang biasa saya nikmatin itu laksannya yang kuah santan, kalau ini kuahnya kuah susu. Jadi rasa kuahnya lebih gurih. Lebih gurih. Emang langganan beli di sini? Langganan, karena kalau bulan puasa emang kita di rumah itu menu buat buka puasa biasanya menu-menu khas Palembang. Penjual mengatakan setidaknya 100 hingga 150 porsi laksan terjual dengan menghabiskan 3 kg ikan tenggiri dan ikan gabus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Koptra, TV One mengabarkan. Kaya akan kasana kulinernya, Bumi Sriwijaya Palembang juga memiliki martabak yang disebut-sebut serupa dengan martabak India. Namanya martabak har. Namun apa yang membuat martabak ini dikenal? Kita simak liputan yang berikut ini. Sajian kuliner berbuka puasa kali ini datang dari Palembang, Sumatera Selatan, yang biasa dikenal dengan nama martabak har. Terbuat dari bahan baku terigu dan telur bebek atau ayam. Martabak har mirip dengan martabak India, yang membedakannya adalah adanya kuah kari dari daging kambing dan kulitnya yang terasa lembut dan renyah. Untuk membuat martabak ini butuh keahlian khusus. Adonan terigu yang sudah disiapkan kemudian dibentuk menjadi tipis dan lebar, lalu diberi isian telur dengan berbagai campuran. Untuk menyantapnya, martabak har akan ditemani kuah kari kambing yang disiramkan di atasnya. Untuk menambah aroma lain atau pedas sedikit menyengat, ditambahkan irisan cabai hijau dan kecap asin. Jadilah santapan unik menggoda rasa dan disantap hangat-hangat lebih nikmat. Di bulan Ramadan ini martabak har hanya melayani pesanan dalam kemasan dan waktu-waktu ramai tentu saja jelang berbuka puasa. Kumpul di sini rame, agak maju dikit suaranya. Rame ya kalau buka puasa ya? Ini ada tak uang puasa yang dibuka bawa keluarga ke sini atau bagaimana? Iya, bawa keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Masjid Sa'adah di Kenagarian Gurun merupakan salah satu masjid tertua di Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid yang dibangun pada tahun 1910 memiliki sentuhan arsitektur khas Tionghoa. Inilah Masjid Sa'adah yang terletak di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini dibangun pada tahun 1910 atas donasi Datuk Paduka Intan, seorang saudagar terkenal asal Corong Gurun, dan pemuka etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang bernama Letnan Goan Hoat. Masjid ini mendapat sentuhan budaya Tionghoa pada arsitekturnya, terutama undak-undak atap masjid dan ornamen dinding luar masjid. Di dalam masjid terdapat sebanyak 4 tiang dan 1 tiang penyangga yang berada di atas masjid. Tiang ini melambangkan jumlah rukun Islam dan menandakan banyak suku yang ada di Corong Gurun. Berusia lebih dari 105 tahun, Masjid Sa'adah telah beberapa kali mendapatkan perbaikan, seperti perbaikan kubah, atap, retrofit, penyangga atas masjid. Masjid ini mulai dibangun tahun 1910, kemudian mulai operasionalnya 1917. Selama ini pembangunan masjid ini ada beberapa kali pemunggaran, tapi secara prinsipal tidak merubah bentuk arsitekturalnya. Filosofi dari arsitektural ini, arsitektural dari pembangunan Masjid Sa'adah Gurun ini, itu melambangkan tiang utama yang 4 ini melambangkan suku-suku tiangnya 5, 4 yang di bawah, kemudian tiangnya 1 di atas, itu melambangkan suku-suku yang ada di Nagari Gurun. Ada suku Koto, suku Petapang, suku Putih Anyir, suku Bendang, dan suku Piliang. Masjid Sa'adah telah ditetapkan oleh Kementerian Budaya sebagai kawasan cagar budaya. Sampai saat ini masjid masih digunakan oleh masyarakat Corong Gurun untuk ibadah sholat 5 waktu dan salat tarawih di bulan Ramadan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Masjid Jami Al-Anwar merupakan masjid tertua di Provinsi Lampung yang menjadi saksi bisu letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan masih bertahan sampai sekarang. Inilah masjid tertua di Provinsi Lampung, Masjid Jami Al-Anwar. Masjid yang berada di Jalan Laksamana, Malahayati, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, sudah ada sejak tahun 1839. Kala itu hanya berupa surau atau langgar kecil.
Kemudian harus direnovasi karena mengalami rusak berat saat Gunung Krakatau meletus dahsyat pada 1883. Pada tahun 1888, keenam tiang Masjid Al-Anwar ini dibangun dari campuran telur ayam dan kapur. Tertua di Lampung yaitu berdiri tahun 1839 sampai dengan 1883. Terus 1883 sampai dengan 1888 dampak peristiwa Gunung Krakatau jadi habis. Setelah itu dibangun kembali. Yang kebangun kembali itu ada saudagar dari Sulawesi Selatan, dari Bugis, Bone, Sulawesi Selatan, yaitu dia membangun kembali setelah 5 tahun Krakatau meletus. Namanya Daeng Sawiji. Ada meriam di sana itu, Pak? Nah, itu meriam pembelian Belanda, itu hadiah dari Belanda, itu dari Portugal itu. 1811 itu. Kalau lihat di sejarah ininya. Nah, itu digunain sebelum zaman kemerdekaan itu digunain untuk menandakan buka puasa, dibunyiin, digentungin itu. Tidak hanya itu, di masjid ini masih tersimpan kitab kuning berbagai bahasa seperti Arab, Belanda, Portugis, dan beberapa bahasa lain, serta buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Belanda berusia ratusan tahun. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ada berbagai cara melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran agar terasa semarak. Sebuah pesantren di Medan, Sumatera Utara menggelar tadarus Al-Quran dengan cara unik di mana para santri duduk dengan formasi lingkaran-lingkaran. Ini adalah kegiatan ibadah yang unik di pesantren Ar-Rodatul Hasanah, Medan, Sumatera Utara. Setelah sholat zuhur dan asyar, 1000 santri melakukan tadarus, membaca Quran dalam formasi lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran terdiri atas 10-15 orang santri. Satu persatu santri bergantian melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena duduk dalam formasi lingkaran, para santri bisa fokus, saling menyimak bacaan-bacaan yang dilafalkan. Intinya bagaimana supaya menghidupkan bacaan, menghidupkan kegiatan pada bulan Ramadan itu dengan saling belajar membaca Al-Quran. Jadi membaca secara bergantian, kemudian nanti jika ada bacaan-bacaan yang salah, maka akan diperbaiki oleh si abangannya, namanya juga tadarusan ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Tadarus dalam formasi lingkaran juga dilaksanakan para santriwati di tempat terpisah. Ini menjadi ciri khas ibadah bulan Ramadan di pesantren Ar-Rodatul Hasanah, Jalan Setiabudi, Simpang Selayan, Medan. Biasanya para santri dan santriwati mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 20 kali selama bulan suci Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yausar, TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat.
pukul 9 pagi. Hanya di TV One. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Penghuni desa Sukajawa di Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah dikenal sebagai pengrajin kolang-kaling. Biasanya saat bulan puasa dan lebaran, permintaan kolang-kaling melonjak. Belum lama ini bahkan produksi kolang-kaling dari desa ini diklaim lebih dari 7 ton untuk memenuhi pasar di daerah Lampung. Inilah kolang-kaling. Buah dari pohon aren ini sangat digandrungi masyarakat saat bulan Ramadan. Selain rasanya yang enak, buah dengan tekstur kenyal berwarna putih ini ternyata mengandung banyak nutrisi seperti fosfor, zat besi, karbohidrat, dan kalsium yang tinggi dan tentunya sangat baik bagi kesehatan tubuh. Tidak heran jika kolang-kaling menjadi salah satu makanan primadona selama bulan puasa. Sejak sebulan terakhir, seorang perajin bernama Taufik ini telah memulai produksi buah kolang-kaling untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di tahun ini, permintaan buah kolang-kaling cukup tinggi. Sejak sebulan membuka produksi, Taufik telah memproduksi buah kolang-kaling sebanyak 7 ton untuk memenuhi pasar di daerah Lampung. 1 bulan ini udah hampir. 1 bulan ini kita sudah keluarin berapa? Sekitar 7 ton. Ya, terutama ini buahnya ini udah langka di daerah Lampung Barat itu. Karena lahan udah sempit, banyak yang dikontrak, terus lahan itu dibongkar. Jadi bahan baku semakin sulit ya Pak? Ya, semakin sulit. Taufik menjelaskan, kendala pengrajin kolang-kaling saat ini adalah berkurangnya bahan baku karena telah banyak alih fungsi pohon aren menjadi lahan pertanian. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, Edi Supriyanto, TV One mengabarkan. Rutan kelas 1 Labuhan Deli tak lelah membekali penghuninya agar kelak dapat mandiri. Ratusan warga binaan ini pun diajari bagaimana mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas unggul dengan tujuan ekspor ke Dubai. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasannya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai.
Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah masjid yang dibangun berbahan giok menjadi tujuan wisata religi. Selain memperindah masjid, bahan giok membuat masjid terasa sejuk sehingga ibadah menjadi lebih khusyuk. Masjid Agung Baitul A'la atau lebih dikenal dengan Masjid Giok di Nagan Raya Aceh menarik perhatian umat Islam. Dijuluki Masjid Giok karena masjid ini dibangun dari bahan utama batu mulia giok. Batu giok terpasang di tempat khutbah, lantai, tiang, hingga dinding masjid. Warna alami batu giok membuat Masjid Baitul A'la terlihat indah. Giok yang digunakan berasal dari pegunungan Butong Ate di Nagan Raya. Butuh ribuan ton batu giok untuk membangun masjid yang luasnya lebih dari 3.500 meter persegi ini. Keindahan Masjid Giok menyebar ke berbagai penjuru Indonesia dan membuat banyak umat muslim untuk berkunjung. Mereka ingin melihat keindahannya serta merasakan ketenangannya saat beribadah. Dari desainnya termasuk dari batu giok ya, batu giok. Termasuk di Nagan Raya termasuk batu giok nih satu penemuan yang paling banyak. Selain indah, bahan batu giok membuat masjid terasa sejuk walau tidak menggunakan penyejuk udara. Jadi masjid ini sangat adem suasananya, itu tanpa mati kita dalam beribadah itu masuk kemari begitu sangat tenang. Selama bulan Ramadan, semakin banyak umat muslim yang datang. Sebagian dari mereka berasal dari luar Aceh, seperti Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dari Nagan Raya Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup kabar Sumatera hari ini. Saya Kenana pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.